Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2213 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 49 ayat 8 sampai ayat 13. Di bawah perikop Sion dipulihkan. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menangkap pesan penting dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, firman Tuhan ini mengandung janji pemulihan dari Tuhan untuk umat Tuhan bangsa Israel. Dan kalau dalam konteks sekarang ini, bagi gereja Tuhan, saudara dan saya. Haleluya. Dan saya percaya janji pemulihan ini berlaku bagi kita semua orang percaya. Amin. Saudara yang saat ini sedang sakit, sudah bertahun-tahun mungkin saudara mengalami sakit, saudara sudah mencoba obat sana, obat sini, ke dokter ini dan itu dari dalam sampai ke luar negeri, tetapi tidak mengalami kesembuhan. Dan saya mau beritakan kabar baik ini. Inilah waktu perkenanan Tuhan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini rumah tangga saudara, saat ini sedang goncang, sedang mengalami masa-masa di mana saudara mungkin sudah pisah ranjang, sudah lama, dan kasih sudah mulai dingin. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa hari-hari ini adalah hari perkenanan Tuhan. Waktunya Tuhan akan memulihkan rumah tangga saudara, yaitu hari ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara yang saat ini sedang ada dalam pergumulan perekonomian saudara, saya percaya kalau saudara imani, aminkan firman Tuhan ini, maka pemulihan itu akan berlaku buat saudara hari ini. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kapan pemulihan terjadi? Di dalam 2 Korintus 6 ayat 2 berkata, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau,
Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Saudara percaya bahwa mujizat Tuhan masih terjadi sampai sekarang ini? Katakan amin. Haleluya. Dan imani, aminkan bahwa pemulihan dari Tuhan terjadi hari ini buat saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya mencatat ada beberapa poin yang sangat penting yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua melalui kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan akan menjawab engkau. Amin. Saudara, mungkin saudara sudah berdoa lama untuk rumah tangga saudara, untuk kehidupan saudara, untuk usaha pekerjaan, perekonomian saudara. Dan janji Tuhan ini dipegang. Tuhan akan menjawab engkau hari ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau Tuhan memulihkan keadaan kita, maka semua yang kita gumuli, kita doakan, Tuhan akan jawab satu persatu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa doa-doa saudara tidak pernah sia-sia. Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Dan saya mau bilang, hari ini adalah hari perkenanan Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini adalah hari mujizat buat saudara. Imani dan aminkan itu. Haleluya. Tuhan akan menjawab semua pergumulan-pergumulan saudara dan saya. Doa-doa saudara selama ini, Tuhan jawab satu persatu menurut waktu Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, Tuhan akan menyelamatkan. Amin. Dan pada hari aku menyelamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara masih menghirup udara segar, saudara masih hidup di tengah-tengah keluarga yang mencintai saudara, saya mau bilang saudara, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah berdiam diri. Tuhan mengerjakan keselamatan buat saudara dan saya. Amin. Tuhan akan menyelamatkan saudara. Mungkin saat ini saudara ada timbul keraguan dalam diri saudara. Karena saudara mungkin melihat suami atau istri, anak saudara, orang tua saudara yang hidup dalam dosa dan saudara mulai mengkhawatirkan mereka. Saudara sudah mulai merasa, aduh percuma doa-doa saya selama ini. Saya mau bilang saudara, Tuhan mendengar doa-doamu dan Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang saudara doakan. Amin. Saudara diselamatkan. Satu rumah juga turut diselamatkan Tuhan. Orang-orang yang saudara doakan, Tuhan akan selamatkan mereka. Amin. Haleluya. Yang ketiga saya tangkap dari sini. Firman Tuhan dikatakan, aku akan menolong engkau. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara berpikir, aduh Tuhan, kenapa Tuhan gak tolong? Waktu saya susah, sehingga saya gak bangkrut seperti ini Tuhan. Kenapa Tuhan gak tolong waktu saya masih sehat? Kenapa harus sakit dan sebagainya? Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan memang izinkan kita mengalami satu pergumulan-pergumulan yang berat dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita datang cari Tuhan. Supaya kita ingat kepada Tuhan. Karena kalau kita nggak ditegur, saudara, melalui kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita, seringkali kita akan melupakan Tuhan. Saudara, kalau saudara saat ini ditegur oleh Tuhan, itu bentuk kasih sayang Tuhan buat saudara. Amin. Supaya apa? Saudara ingat Tuhan, kembali kepada Tuhan. Haleluya. Dan saya mau bilang, Tuhan akan menolong saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sudah meminta tolong kepada manusia, kepada keluarga kita, saudara kita, dan ada berapa banyak di antara kita yang kecewa. Saudara, saya mau bilang, kalau saudara meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan menolong saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat bangsa Israel berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka. Amin. Saudara, kalau saat ini saudara sudah berdoa tetapi belum Tuhan
tolong saudara belum mendapatkan jawaban, jangan menyerah. Karena ada waktunya. Di saat saudara mengalami satu pergumulan yang berat, ada waktu Tuhan menolong saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah. Tetap berharap kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan pasti tolong saudara. Haleluya. Yang keempat, saudara, yang saya catat di sini, Tuhan akan memberikan kita tanah pusaka buat kita. Artinya, apa yang menjadi hak kita, Tuhan akan berikan. Amin. Saudara perhatikan masih di ayat 8. Dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang menjadi bagian saudara dan saya. Tuhan tidak akan pernah melupakan apa yang menjadi hak dan bagian kita. Mungkin orang sudah merampas, kalau kita baca dalam perjalanan bangsa Israel, di mana harta pusaka mereka direbut, dirampas oleh musuh mereka, dikuasai oleh musuh mereka. Saudara, pada akhirnya kembali juga kepada mereka. Amin. Saudara, mungkin harta warisan yang harusnya saudara terima diambil, dikuasai, dirampas oleh orang yang tidak saudara kenal. Saudara, kalau itu memang bagian saudara, itu tidak akan kemana-mana. Tuhan pasti akan berikan kepada saudara, karena memang itu milik saudara. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ada waktunya Tuhan akan memulihkan keadaan saudara dengan memberikan tanah pusaka buat saudara. Apa yang menjadi bagian saudara, Tuhan akan berikan buat saudara. Amin. Haleluya. Yang kelima, yang saya catat di sini, Tuhan akan membebaskan kita. Perhatikan ayat 9. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan akan membebaskan umat Tuhan. Amin. Saudara yang saat ini sepertinya tidak bisa keluar dari lingkaran setan, saudara, saya mau bilang tetap berdoa kepada Tuhan. Ada waktunya di mana Tuhan akan membebaskan saudara dari keterikatan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara punya niat baik untuk bertobat, tetapi saudara ada di dalam lingkaran setan itu. Mungkin saudara sedang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, terikat dengan perdagangan narkoba maupun human trafficking dan sebagainya. Saudara, ada waktunya Tuhan akan membebaskan saudara. Amin. Asal percaya kepada Tuhan, maka saudara akan melihat pembebasan dari Tuhan akan berlaku buat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara berdoa, Pak Pendeta, saya sudah bertahun-tahun berdoa supaya anak saya terlepas dari keterikatan narkoba. Saya berdoa supaya saudara saya, dia terlepas dari ikatan mafia yang menjual dirinya dan lain sebagainya. Saudara, percayalah ada waktunya Tuhan akan memulihkan keadaan saudara dan orang-orang yang saudara doakan, di mana Tuhan akan membebaskan mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pegang janji firman Tuhan ini. Tuhan akan membebaskan umat Tuhan yang terkurung, yang ada di dalam penjara. Mereka yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, terikat dengan perbuatan-perbuatan daging. Ada saatnya mereka akan dibebaskan. Amin. Ada saatnya mereka akan dilepaskan oleh Tuhan. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mencatat yang ke-6 di sini. Di ayat 9, ayat 10 sudah perhatikan. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Oh, haleluya. Saudara, saya menangkap dalam ayat firman Tuhan ini, Tuhan menjamin kehidupan kita. Amin. Tuhan akan menjamin.
Mungkin saudara berpikir, aduh di sini Pak Pendeta bagaimana saya bisa hidup? Di sini susah cari uang dan sebagainya. Saudara, kalau saudara betul-betul hidup di dalam Tuhan, saudara akan melihat Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Amin. Tuhan yang menjadi jaminan kita. Saudara perhatikan ayat firman Tuhan ini sangat-sangat kuat, sangat-sangat luar biasa. Dia akan memberikan kita makanan. Sekalipun kita ada di bukit gundul, tersedia rumput bagi mereka. Tuhan menjamin, Tuhan memberi makan anak-anak Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Yang ketujuh, saudara, yang saya catat di sini, Tuhan akan menjadi pemimpin kita. Saudara, di ayat 10, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Amin. Tuhan akan memimpin saudara dan saya kepada sumber berkat. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya andalkan Tuhan saja dalam hidup kita. Nanti Tuhan yang antar saudara dan saya kepada sumber berkat itu. Oh haleluya. Ada berapa banyak di antara kita hanya cari berkat, sehingga kita mengabaikan sumbernya. Saudara cari mata airnya, maka saudara akan menikmati air segar. Cari sumbernya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara akan menikmati kebahagiaan, sukacita. Oh haleluya. Berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah kering. Dalam hidup kita Tuhan terus alirkan. Makanya jadikan Tuhan pemimpin kita. Artinya kita mau meredakan diri kita di hadapan Tuhan, tunduk kepada pemimpin kita, tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Ketika kita taat, kita diberkati. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadikan Tuhan pemimpin kita. Biar Tuhan yang ada di depan, kita ikut Tuhan saja. Haleluya. Yang kedelapan yang saya catat di sini, Tuhan akan buka jalan buat kita. Amin. Perhatikan ayat 11. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Amin. Sudah perhatikan di sini bahwa gunung di situ bisa jadi masalah, persoalan, pergumulan kita. Tuhan akan ratakan untuk menyeberangkan saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Tuhan akan buka jalan. Saudara, mungkin kita melihat, waduh, masalah saya begitu besar Pak Pendeta, saya sudah gak kuat dan sebagainya. Saudara, dengar ini baik-baik. Ada saatnya Tuhan akan pulihkan keadaan saudara, di mana Tuhan akan buka jalan buat saudara. Gunung yang tinggi, masalahmu yang besar, Tuhan akan ratakan dan kita dapat berjalan di atasnya. Amin. Haleluya. Tuhan akan buat jalan buat saudara dan saya. Di dalam Tuhan tidak ada yang tertutup atau jalan buntu. Tuhan selalu buka jalan. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan buka jalan buat kita. Amin. Yang 9, saudara, Tuhan akan buat kita berbahagia. Makanya ayat 13 di sana berkata, bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi. Oh haleluya. Dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Saudara, saya percaya kalau kita ikut Tuhan, Tuhan akan buat kita berbahagia. Amin. Orang-orang yang berbahagia adalah orang yang berjalan seturut dengan kebenaran firman, di bawah pimpinan Tuhan. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita akan hidup bahagia. Kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang ke-10 yang saya catat di sini, di ayat 13. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan adalah sumber penghiburan kita. Amin. Jadi di saat kita susah sekalipun, Tuhan akan menghibur kita. Melalui apa? Melalui kebenaran firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya baca firman Tuhan itu penting bagi kita orang-orang percaya. Karena di saat kita membaca, mendengarkan firman itu tumbuh iman. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada dalam kesulitan, firman Tuhan itu yang akan meneguhkan, menguatkan kita. Ketika kita direndahkan, kita membaca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, di saat kita direndahkan, ada saatnya Tuhan akan mengangkat tinggi kita. Amin. Di saat kita direndahkan, kita belajar rendah hati.
supaya Tuhan angkat tinggi kita. Amin. Tidak selamanya kita itu menderita. Tidak selamanya kita meneteskan air mata. Ada saatnya Tuhan akan memulihkan keadaan kita dan Dia menghibur kita. Betul, kita mengikut Tuhan, banyak tantangan, banyak persoalan yang datang menghampiri kita. Tapi kita ada bersama dengan Tuhan yang akan terus memberi kita penghiburan, pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau saat ini saudara menangis, ada saatnya saudara akan bersukacita bersama dengan Tuhan. Tuhan akan ganti air mata menjadi sukacita. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Kalaupun ada rumah tangga mereka saat ini sedang bergumul, Tuhan yang pulihkan keadaan mereka. Mereka yang bergumul dengan ekonomi mereka, Tuhan pulihkan. Mereka yang saat ini sedang bergumul dengan kehidupan mereka, Tuhan menolong mereka. Hamba berdoa mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.